Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ini adalah penghujung masa Paskah, di mana Pentakosta, turunnya Roh Kudus kepada diri kita, dirayakan oleh gereja. Gereja sadar bahwa gereja tidak mampu berbuat apa-apa. Gereja hanya bisa merayakan. Dan semoga perayaan ini sungguh-sungguh Roh Kudus turun atas diri kita. Kalau kita tidak merayakan hal ini, Roh Kudus nampaknya enggan. Maka kita harus merayakan hari raya paling penting untuk diri kita, hari raya Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus merayakan hal ini. Kita sendiri menyadari bahwa kekurangan-kekurangan diri kita masih banyak. Kita tidak dapat menanggung hal ini. Maka hal ini kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya dalam diri kita. Biarlah Tuhan memakai kita untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, kita sadar bahwa kita sudah disatukan oleh Allah, disatukan oleh gereja. Kita juga menyatukan anak-anak kita, saudara-saudara kita, suami istri kita, dan umat-umat lingkungan kita. Kita harus menyatukan mereka. Jangan sampai mereka terpecah belah, tercerai-berai. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, sadar atau tidak, kita harus menyatukan mereka. Maka Roh Kudus turun atas kita agar diri kita sungguh-sungguh disatukan oleh Roh Kudus. 9 hari kita mohon agar Roh Kudus turun dengan tema-tema semacam itu. Roh Kudus menyatukan kita, Roh Kudus membimbing kita, Roh Kudus mengobarkan kita, Roh Kudus membuat diri kita bergerak, dan seterusnya sampai 9 hari. Ini adalah novena yang kita miliki. Harus kita lakukan hal itu. Maka banyak orang yang datang. Novena itu menunjukkan bahwa diri kita peduli kepada Roh Kudus, pada Roh Allah, pada Roh Yesus sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, kita harus menyatukan hal ini.
Dan di dalam bacaan pertama tadi nampak jelas bahwa Roh Kudus selalu hadir, berbicara dalam diri kita melalui para rasulnya. Roh Kudus betul-betul hadir, dan kita semua ingin mewartakan karya-karya Allah. Apa yang diaturkan dalam diri para murid tadi adalah kita semua bisa berbahasa-bahasa. Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api. Ini adalah pembaptisan kepada Roh Kudus itu, kepada para rasul, hinggap dalam diri kita. Apakah Bunda Maria hadir di sini? Nampaknya dalam gambar itu ada, tapi kok tidak disebut ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dan di sanalah nampak bahwa bahasa-bahasa itu menyatukan. Bagaimana umat sekian banyak dengan bahasa-bahasa macam-macam, kalau kita masih bahasa Indonesia mesti bisa. Tapi berkumpul umat sekian banyak dengan bahasa macam-macam dalam budaya, adat istiadat kita, itu mengerti. Itulah karya Roh Kudus, dan itu memakai para rasul untuk berbahasa-bahasa. Lain halnya kalau berbahasa roh. Dalam gerakan karismatik ada bahasa roh, bahasa yang tidak dimengerti oleh diri. Itu hanya dia sendiri yang mengerti, dipakai oleh Allah untuk mewartakan. Tapi sayangnya bahasa itu tidak kita mengerti, hanya bahasa asa. Tapi bahasa yang dicetuskan di sini adalah bahasa yang dimengerti oleh semua penghuni, penduduk Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan seterusnya. Bahkan penduduk Arab, bahasa Arab dimengerti oleh mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih, semuanya dilakukan oleh Roh Kudus agar semua bangsa berkumpul, diselamatkan, dan diberi kemampuan untuk berbahasa itu. Di lain pihak, bahasa di sini diaturkan dalam bahasa yang saleh, bahasa yang santun. Kita sebetulnya harus memakai bahasa yang santun kepada sesama bahasa kita. Jangan bahasa yang satu kebun binatang diaturkan semua. Mulai dari kebu dan seterusnya, sapi, delok wong gede sapi, wong cilik semut, dan seterusnya. Semut masih mending, enggak tersinggung orang. Tapi kalau sapi, watu, waduh watu, dan seterusnya. Jangkrik ini yang apalagi ya. Dan seterusnya, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kalau kita berbahasa-bahasa yang jorok-jorok, yang jelek-jelek, yang membuat orang tersinggung, yang membuat orang sakit hati, itu bukan bahasa, itu bahasa sana itu. Dari mana penemuan seperti itu? Orang berbahasa macam-macam. Kita harus berbahasa yang baik. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam roh. Hidup dalam roh, hidup penuh kasih. Dalam bacaan kedua Galatia tadi, itu kita diaturkan sikap kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan. Kalau bahasa kita mengandung hal-hal ini, kasih, bahasa kasih itu selalu menggema dalam diri kita. Kita selalu dituturkan dalam bahasa kasih. Enak mama kita bicara soal kasih, sabar, ya Sareh, tunggu dulu, jangan tergesa-gesa, jangan makan dulu. Itu makan nanti siapkan uang geruduk, koyo gak tahu mangan terus. Nah, itu kita harus sabar,
dalam menerima anugerah-anugerah Tuhan. Jangan bertindak seperti roh-roh, bertindak dalam orang-orang yang kedagingan. Orang yang kedagingan itu percabulan, hawa nafsu, penyembuhan, iri hati. Nah, ini iri hati ini sering iri hati di mana-mana dipasarkan. Orang tetangganya beli ini, beli itu, sudah kemerungsung hatinya, ingin membeli. Padahal kalau membeli juga tidak dipakai, tidak digunakan. Hanya seminggu, setelah itu masuk koper, masuk lemari, dan dikunci, dan seterusnya. Pakaian-pakaian, hawa nafsu, aduh. Amarah, apalagi ini amarah. Orang-orang sering memakai amarah menjadi mabuk, pesta pora, mendem, suka mendem ini. Saya memang tidak pernah mendem itu, anggur ini tidak mendemi. Ya kalau sak gendul itu ya mendem, sak gendul. Tapi kalau sedikit ya enggak. Saya kadang-kadang saya kurangi sedikit, saya press sendiri sedikit aja. Enggak cerit ngono ae. Nanti cerit enggak sampai seperti Yesus. Waduh kok Yesus. Nah, anggur itu ya mendemi anggur itu. Tapi itulah saudara-saudara yang terkasih, kita harus bertindak. Manusia lama kita tinggalkan, manusia baru kita pakai. Agar dunia ini enak dihuni. Kalau kita penuh kasih, cinta kedamaian, kesejahteraan, kerukunan. Alangkah indahnya kalau dunia di hidup ini. Kalau kita merasakan Roh Kudus turun atas diri kita, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Hanya ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak. Kita mengaturkan syukur kepada Tuhan karena kita diberi anugerah-anugerah, karunia-karunia. Tolong dijauhi kejahatan-kejahatan diri kita, menyiksa diri, sihir, dan seterusnya. Tolong dijauhi agar kita diberi bagian dalam karya keselamatan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita